Baiklah sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Lestari, saya dari kelas Fibonacci. Di sini saya ingin membuat video presentasi untuk mata kuliah dari Natural Language Processing atau NLP dengan judul yaitu adalah Analisis Sentimental Twitter Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menggunakan algoritma Navy Bayes Machine Learning. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada latar belakang masalahnya. Latar belakang masalahnya yaitu adalah sentimen adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebihan. Sentimen analisis adalah proses penggunaan teks analisis untuk mendapatkan berbagai sumber data dari internet dan beragam platform media sosial. Tujuannya adalah untuk memperoleh opini dari penggunaan yang terdapat pada platform tersebut. Salah satu algoritma dalam analisis sentimen adalah metode klarifikasi Navy Bayes merupakan suatu algoritma yang mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu yang termasuk dalam kelompok atau kelas tertentu. Nah, bisa kita lanjut. Kemudian sentimen tentang opini Pilkada DKI 2017 merupakan suatu opini publik pada aplikasi Twitter yang dimana di dalamnya terdapat dua sentimen yaitu sentimen negatif dan sentimen positif. Pada analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sentimen yang ada di masyarakat dan kita akan mencari sentimen manakah yang lebih besar dan seberapa besar akurasi dari pengujian yang dilakukan dengan cara klarifikasian. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya di sini ada dua. Yang pertama itu adalah bagaimana hasil akurasi yang didapatkan pada evaluasi modeling, dan yang kedua itu ada apa saja parameter yang digunakan untuk pengolahan pada data pada tweet di Twitter. Nah, di sini kemudian dataset yang digunakan. Nah, dataset yang digunakan di sini yaitu adalah sentimen tweet Twitter Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Nah, kemudian di sini ada pre-processing data. Nah, untuk pre-processing data ini yang pertama itu ada scaffolding, yaitu adalah proses menyeragamkan karakter pada data, yaitu mengubah huruf menjadi huruf kecil. Kemudian yang kedua itu ada word normalization. Nah, yaitu adalah proses menormalisasi kata yang ada di dataset. Yang kemudian yang ketiga yaitu ada filtering stop word removal. Nah, stop word merupakan kata yang diabaikan dalam pemrosesan dan biasanya disimpan dalam stop list. Nah, stop word removal adalah proses filtering pemilihan kata-kata penting dari hasil token yang akan digunakan dalam data nantinya. Nah, kemudian ada stemming. Nah, stemming ini adalah merupakan proses menghilangin imbuhan pada suatu data. Nah, kemudian itu ada ekstraksi data dan selection data. Nah, TF, IDF, yaitu Time Verification Inverted Document Frequency, merupakan metode pembobotan untuk mengubah teks menjadi vektor. Nah, TF-IDF ini digunakan untuk memilih fitur sebagai hasil ringkasan. Kemudian ada chi-square adalah uji komparatif non-parametric yang digunakan pada dua variabel, di mana skala data dari kedua variabel tersebut adalah nominal. Yang kemudian ada model yang digunakan. Nah, Navy Bayes adalah algoritma pada machine learning yang digunakan untuk masalah klarifikasi. Navy Bayes merupakan metode yang sangat sesuai untuk klarifikasi dengan menerapkan teknik supervised clarification object di masa depan dengan menetapkan label kelas keinsyaan atau catatan menggunakan probabilities bersyarat. Nah, kemudian untuk performa modelnya. Nah, setelah diketahui nilai X dan Y yang sudah dilakukan proses train dan tes, kemudian diketahui nilai akurasinya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu diketahui akurasi pengujian dari proses clarification adalah sebesar 85% dengan jumlah sentimen positif lebih besar dibandingkan sentimen negatif. Nah, clarification report dari proses ini juga diketahui seperti gambar di samping, nilai rata-rata akurasi pada cross validation sebesar 82%. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja ke codingannya. Nah, oke, di sini kita langsung saja ke codingannya.
Yang pertama itu ada install dan import library. Jadi kita harus install dan import library dulu, kita run. Kemudian di sini ada import pandas, ASPD, import NumPy, NP. Kemudian ada import metoplit-nya. Kemudian yang kedua itu ada instalasi library Sastrawi dengan cara yaitu kita bikin pip install Sastrawi. Kemudian baru kita import NLTK-nya. Kemudian yang kedua itu ada data equation. Nah, untuk data equation ini kita akan mendownload dari datasetnya. Di sini download dataset HTTP GitHub. Berarti ini langsung dari GitHub-nya. Kemudian itu ada kita jalankan data yaitu dengan cara data sama dengan pd.read_csv-nya. Nah, di sini saya memakai dataset tweet sentimen Pilkada DKI 2017 CSV. Kemudian kita jalankan, maka akan keluar hasilnya ini, text tweetnya. Kemudian kita bikin data info, maka di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan print total jumlah komentar pasangan calon dengan maka dari hasil outputnya yaitu terdapat 900 data dan untuk sentimen positifnya itu ada 450 data dan sentimen negatifnya ada 450 data juga. Kemudian di sini ada distribusi kategori SMS-nya. Karena tadi kan 450 data sama sentimen negatif dan sentimen positifnya. Kemudian yang ketiga itu ada text preprocessing. Nah, yang pertama itu ada case folding-nya. Pertama kita akan import array, kemudian baru kita jalankan raw sampel-nya dari text tweet yang dari di atas tadi, text tweet. Nah, ini text tweet ini. Nah, kemudian ada word normalizer-nya. Nah, word normalizer-nya kita akan download dulu korpus kumpulan slang word-nya seperti ini. Kemudian kita runkan kernel-nya. Setelah itu ada namanya filtering stop removal. Nah, seperti yang dijelaskan di PPT tadi. Nah, pertama-tama kita akan bikin from NLTK tokenisnya, kemudian NLTK corpus. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada hasil dari output stop word, yaitu untuk melihat daftar stop word yang disediakan di LMTK. Nah, ini yang disediakan di dalam di LMTK. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk langkah stop word removal. Seperti ini. Nah, untuk outputan dari raw sampelnya, ini ada outputnya yaitu Anda lebay masa ini disangkut pautkan sama kandidat kalau Anda lebay seperti yang Anda dukung. Nah, ini adalah raw datanya. Kemudian ada steaming. Nah, steaming ini nanti kita akan membuat fungsi untuk steaming yang bahasa Indonesianya gitu. Kemudian dilanjut. Kemudian itu ada text preprocessing pipeline. Nah, untuk membuat fungsi menggabungkan seluruh langkah text preprocessing-nya. Kemudian itu ada text processing. Nah, untuk datanya nanti hasilnya akan outputnya seperti ini. Nah, yang keempat itu ada feature engineering. Nah, kita akan di sini memisahkan kolom fitur dengan target yang X yaitu untuk cleaning text dan Y itu untuk sentimennya. Nah, untuk X-nya ini outputnya seperti ini dan untuk Y itu outputnya seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan feature acceleration back of word and endigram. Nah, proses mengubah teks menjadi vektor menjadi metode BOW. Nah, pertama kita akan convert dulu a collection of text document to a metric of token count-nya. Nah, outputnya seperti ini. Kemudian kita akan melihat jumlah dari fiturnya. Untuk jumlahnya itu sudah di-run tadi itu sekitar 2.622 untuk jumlahnya.
Kemudian di sini juga bisa melihat fitur-fitur apa saja yang akan digunakan dalam korpus. Kemudian di sini juga ada melihat matrik jumlah fitur. Data ini setiap dimasukkan dalam proses pemodelan machine learning. Nah, ini arraynya. Nah, setelah di-run, ini didapatkan hasil yaitu sekitar 900 row dan yaitu ada 2.622 columns. Nah, kemudian itu ada fitur extraction untuk yaitu proses mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF-nya. Ini. Nah, untuk jumlah fiturnya itu sama tadi seperti 2.622. Iya. Dan setelah itu ada namanya fitur selection T-square. Nah, di sini kita bisa melihat untuk mengubah nilai data tabular TF-IDF menjadi array agar dapat dijalankan pada proses seleksi fitur. Nah, di sini kita bagi lagi untuk X itu adalah data TF-IDF-nya dan Y itu untuk Y, array-nya. Nah, kemudian di sini juga ada namanya untuk menampilkan mask pada fitur yang diseleksi. Nah, false berarti fitur tidak terpilih dan true berarti fitur yang terpilih gitu. False true berarti kalau yang false ini berarti fitur yang tidak terpilih, sedangkan true itu berarti fitur yang terpilih. Nah, di sini juga bisa untuk melihat cara melihat vocab yang dihasilkan oleh TF-IDF. Nah, yang kelima itu ada modeling, yaitu modeling machine learning. Nah, untuk modeling machine learning ini, nanti kita bisa melihat tampilan hasil prediksi label dari modelnya gitu. Dan yang keenam itu ada model evaluation. Di sini kita akan menghitung jumlah data yang berhasil diprediksi model dan jumlah data yang salah diprediksi. Nah, untuk prediksi benarnya itu nanti dan untuk prediksi salahnya. Seperti ini. Nah, untuk outputnya tadi, jumlah prediksi benarnya itu ada 151 dan jumlah prediksi salahnya yaitu 29. Akurasi pengujiannya 82,8%. Nah, untuk cross validation-nya, itu rata-rata akurasi pada cross validation-nya itu adalah 0,82. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.